Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 7, subtema 2 pada pembelajaran pertama. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan dulu alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 7. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 7 subtema 2 pada pembelajaran 1 halaman 53. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Selanjutnya pada ayo menulis, kamu sudah belajar tentang kepemimpinan dan nilai-nilai yang harus dimiliki. Di sekitar kita banyak pemimpin yang baik dan kita mengidolakannya. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Siapakah dia? Mengapa kamu mengidolakannya? Tulislah pemimpin idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Jangan lupa menuliskan contoh kegiatan yang telah dilakukan. Di sini kakak akan memberikan contoh pemimpin idola kakak, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau merupakan presiden pertama Indonesia. Beliau selalu menanamkan rasa persatuan dan pentingnya mengenang perjuangan kemerdekaan dengan semboyan jas merah, yaitu jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dengan melihat sejarah bangsa Indonesia yang berjuang dalam mendapatkan kemerdekaan, dan seharusnya para penerus bangsa terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, pemimpin idola kakak Gus Dur. Beliau merupakan mantan presiden Indonesia yang berjasa dalam menyatukan berbagai agama di Indonesia, sehingga sikap saling menghormati antar umat agama semakin kuat dengan memasukkan agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Kemudian pada halaman 54, diskusikan tulisanmu dengan tulisan teman satu kelompokmu. Adakah persamaan antara hasil tulisanmu dengan hasil tulisan mereka? Gabungkanlah nilai-nilai kepemimpinan tokoh idolamu dan nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki oleh pemimpin idola teman satu kelompokmu. Pilihlah 3 nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan yang patut diteladani. Tuliskan ketiga nilai tersebut pada kotak yang bertuliskan nilai dan tuliskan kegiatan yang telah dilakukannya pada kotak di sebelah kanan. Mari bersama-sama kita mengisi kotak halaman 54. Pemimpin idola. Nilai keagamaan yaitu selalu bersyukur, rajin beribadah, selalu berdoa dalam segala aktivitas. Sedangkan nilai kepribadian tegas, bertanggung jawab, optimis dan positif. Sedangkan nilai sosial supel terhadap semua orang, menghargai semua orang dan suka menolong. Berikutnya, sampaikan hasil kerja kelompokmu kepada teman satu kelas. Apakah kamu melihat persamaan dan perbedaannya? Pemimpin idola dapat berasal dari berbagai kalangan. Diskusikan siapa saja para pemimpin idola teman sekelasmu. Apakah mereka bekerja di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, atau pendidikan? Catat hasil diskusimu, kamu bisa mempelajari contoh yang diberikan. Berikut adalah jawaban untuk mengisi tabel halaman 55 bagian atas. Selanjutnya, pemimpin idola memiliki nilai-nilai yang terlihat dalam kegiatan kesehariannya. Sebaiknya kita banyak belajar dari para pemimpin yang menjadi pujaan atau idola kita. Kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempat bekerja,
tugas dan manfaat kelembagaan pada tabel berikut. Perhatikan contoh yang ada sebelum mengerjakan tugas. Mari bersama-sama kita mengisi tabel halaman 55 bagian bawah. Jawaban berikut bisa dipindahkan ke dalam tabel. Pemimpin idola, kepala puskesmas, kelembagaan puskesmas. Tugas melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan supervisi sebagai penggerak pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan, mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di puskesmas. Manfaat lembaga: 1. Pusat pembangunan kesehatan masyarakat. 2. Membina peran serta masyarakat dalam meningkatkan kemampuan hidup sehat. 3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. 2. Pemimpin idola, kepala desa, kelembagaan pemerintahan desa. Tugas memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa dan membina kehidupan masyarakat desa. Manfaat lembaga: 1. Tempat pelayanan dan pembinaan masyarakat desa. 2. Sebagai pelaksana kegiatan pemerintahan di tingkat desa. Contoh berikutnya: pemimpin idola kader Posyandu, kelembagaan Posyandu. Tugas kegiatan utama: 1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak. 2. Keluarga berencana. 3. Imunisasi. 4. Gizi. 5. Mencegah dan menanggulangan diare. Kegiatan pengembang: 1. Bina keluarga balita. 2. Tanaman obat keluarga. 3. Bina keluarga lansia. Manfaat lembaga: 1. Memperoleh kemudahan untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan balita. 2. Pertumbuhan anak balita terpantau kesehatannya. Dan 3. Memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak. Kemudian pada Ayo Membaca, kita mengidolakan seorang pemimpin karena kita tahu mereka bekerja untuk kepentingan rakyatnya. Ayo belajar dari salah seorang pemimpin yang patut kita teladani melalui bacaan berikut. Silakan anak-anak membaca bacaan yang berjudul Pamanku Lurah Idola pada halaman 56 sampai 57. Selanjutnya pada halaman 58, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai persatuan? Tulislah contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Jangan lupa sertakan manfaatnya bagimu dan lingkungan sekitarmu. Mari bersama-sama kita menjawabnya. Penerapan nilai-nilai persatuan: 1. Berteman tanpa membeda-bedakan. 2. Menghormati teman yang berbeda suku, agama, dan ras. 3. Berkorban membantu teman yang mengalami kesusahan. Manfaat untuk diri sendiri: 1. Banyak teman. 2. Mendapat balasan atau respek atau hormat dari teman-teman. 3. Kepuasan hati, teman bertambah banyak. Manfaat untuk lingkungan: 1. Timbul kebersamaan kekeluargaan. 2. Timbul kebersamaan kekeluargaan dan solidaritas makin tinggi. 3. Timbul semangat kekeluargaan dan kebersamaan makin terjalin. Selanjutnya pada Ayo Membaca halaman 58, Lurah Idola seperti tokoh dalam cerita sebelumnya memang dicintai masyarakatnya. Penduduk dengan beragam latar belakang agama, sosial, suku bangsa, dan budaya dapat bersatu karena seorang lurah yang bekerja keras untuk penduduknya. Sebagai pelajar, kamu pun dapat melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi lingkunganmu. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.